anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mau beribadah kembali, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu lihat apa evaluasinya ya. Yang pertama, dari suku manakah Bapak Mordekai? Yang kedua, siapakah yang diasuh oleh Bapak Mordekai? Dan yang ketiga, sebutkan nama lain dari anak yang diasuh oleh Bapak Mordekai. Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita akan menghafal dari kitab Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Gampang ya. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dihafal ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kisah kemarin tentang ratu yang cantik, yaitu ratu siapa? Wasti. Dia tidak mau datang ke perjamuan raja. Kenapa? Karena semua orang mabuk. Dia tidak mau ikutan di sana. Dia tidak mau memamerkan kecantikannya. Dia tidak mau nanti akan diperlakukan yang tidak baik. Ya. Nah, akhirnya karena dia tidak mau dan tidak mentaati perintah raja, dia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu ya. Anak-anak masih ingat ya, lalu dibuat peraturan. Dan sekarang setelah beberapa waktu kemudian raja mulai teringat-ingat lagi, itu ratuku cantik banget itu ya, Ratu Wasti. Tapi sudah bikin peraturan bahwa sekarang dia bukan ratu lagi. Dia mulai sedih. Nah, anak-anak, lalu teman dekat dari raja bilang begini, Raja, kenapa mesti sedih? Jangan mikirin ratu lagi. Cari aja raja. Cari gadis-gadis di daerah sini. Di daerah Susan ini banyak sekali gadis-gadis cantik. Kita kumpulin, kita seleksi. Wah, kayak mau masuk Indonesian Idol aja nih ya. Mereka harus ikut audisi. Nah, nanti dipimpin oleh seorang sida-sida yang hebat namanya Hegai. Nah, Hegai. Nah, anak-anak, karena ini usulnya baik, ya boleh-bolehlah, silahkanlah. Maka segeralah diumumkan ke seluruh daerah. Siapa yang mempunyai anak gadis yang cantik, boleh ikut audisi. Siapa tahu dia menjadi ratu dan menggantikan Ratu Wasti. Nah, anak-anak, mulai rakyat mendengar dan mulailah mereka yang punya anak gadis mulai dipersiapkan untuk ikut audisi. Nah, anak-anak, di istana yang terletak di Susan itu, di pintu gerbangnya sering duduk seorang Yahudi. Namanya Bapak Mordekai. Dia penjaga pintu istana di situ. Dia sering duduk di depan. Tapi dia juga seorang administrasi. Kantornya dekat-dekat pintu istana Benteng Susan itu. Nah, siapa sih Bapak Mordekai ini, anak-anak? Bapak Mordekai ini orang Yahudi. Dia dari suku Benyamin. Nah, orang Yahudi kok bisa sampai di situ? Nah, kalian harus ingat bahwa orang Yahudi sudah dikalahkan oleh bangsa Babel. Langsung dibawa ke negeri Babel. Dan sekarang negeri Babel sudah dikuasai oleh Media Persia.
Sekarang pemerintahannya adalah pemerintahan Media Persia. Dan dia sendiri di situ menjadi seorang pejabat yang menjadi penjaga pintu gerbang. Dia seorang administrator. Ketika dia mendengar ada berita bahwa siapa yang punya anak gadis boleh ikut audisi, dia ingat, aku juga punya anak gadis namanya Hadasa. Nah, anak gadis ini sebetulnya sih bukan anakku sendiri, ini anak saudaraku. Karena pada waktu itu aku bawa dia ke negeri ini karena papa mamanya sudah meninggal. Jadi kasihan kalau dia sendiri di rumah. Jadi akulah yang mengambil anak ini, namanya Hadasa ini. Nah, aku rawat dia. Sekarang sudah besar. Ketika sampai di daerah sini, daerah Susan ini, aku ganti namanya. Bukan Hadasa, tapi diganti menjadi Esther. Nah, anak-anak, langsung dia segera pulang ke rumah. Dan dia katakan, Hadasa, Esther, sama ya. Sini, hari ini ada suatu pengumuman. Pengumuman apa, Paman? Bahwa di Benteng Susan, di istana sedang dibuka audisi. Audisi apa? Audisi Indonesian Idol? Bukan, ya. Tetapi audisi siapa yang mau menjadi ratu. Siapa tahu jadi ratu, gantiin Ratu Wasti. Ayo, kamu siap-siap. Tapi aku takut, Paman. Cobalah, ayo kita coba. Kita punya Tuhan adalah penjagamu. Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Ayo coba ikut. Akhirnya anak Esther mulai dirapiin ya, didandanin dan cantik, dan dia ikut audisi untuk menjadi ratu. Nah, apakah menjadi ratu ataukah dia bisa mengikuti audisi ini? Penuh dengan ketakutan karena banyak sekali pesaingnya, anak-anak. Nah, tapi dia ingat pesan pamannya. Kita mempunyai Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ingat selalu, itu Tuhan kita. Nah, anak-anak, di tengah-tengah virus COVID-19 ini membuat kita juga harus belajar di rumah. Belajar di rumah bukan berarti selesai persoalan, bukan. Kadang-kadang kuotanya kurang, jadinya deg-degan, belajarnya susah. Atau banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang belum dijelasin, kita nggak bisa. Aduh, pusing juga ya, susah ya, banyak PR-nya. Aduh, mabuk dah. Nanti katanya begitu masuk sekolah langsung ulangan umum. Aduh, bingung bukan anak-anak? Tapi kita punya Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari kita andalkan Tuhan. Nah, bukan hanya mengatasi pelajaran yang kita hadapi, juga mengatasi virus yang sampai sekarang masih mewabah. Kita ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Sampai kapan? Sampai kesudahannya. Nah, ingat ayat ini ya, bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Tuhan berkati kita semua. Mari anak, kita berdoa ya. Bapa di surga, tolong saya untuk boleh mengandalkan Engkau di tengah ketakutan kami menghadapi pelajaran yang kadang tidak mengerti, maupun menghadapi virus yang masih mewabah di negeri kami. Tapi kami percaya Tuhanlah penjaga kami, naungan kami di sebelah tangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jangan lupa, ini pertanyaannya ya. Sampai jumpa anak-anak.